Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan kisah Nabi SAW dan para sahabat. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihyah halaman 107 juz 1 dari Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu, katanya, ketika orang-orang Ansar mendengar ucapan Rasulullah SAW, mereka yakin dan jiwa mereka merasa tenang kepada dakwanya. Lalu mereka membenarkan dan beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah asbab-asbab kebaikan dan mereka berjanji untuk menemui Rasulullah SAW pada musim haji berikutnya. Kemudian mereka kembali kepada kaum mereka. Maka mereka mengirimkan utusan dengan pesan kepada Rasulullah sebagai berikut. Kirimkan seorang sahabat dari pihakmu yang dapat menyeru manusia kepada kitab Allah, karena dengan begitu dia akan lebih mudah untuk ditaati. Maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, saudara Bani Abdul Dar. Mus'ab singgah di kediaman Bani Gham di rumah As'ad bin Surarah dan selalu menceritakan dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Selanjutnya Mus'ab selalu berdakwah di tempat Sa'ad bin Mu'az, dan melalui tangan Mus'ab bin Umair Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi hidayah kepada banyak orang, sehingga kebanyakan penghuni rumah kaum Ansar telah memeluk Islam. Hanya sebagian kecil saja yang belum beriman. Termasuk yang memeluk Islam adalah orang-orang terhormat di kalangan mereka. Salah seorang tokoh yang memeluk Islam itu adalah Amr bin Jamuh. Itulah yang menyebabkan banyak berhala dimusnahkan. Setelah Mus'ab radhiyallahu anhu kembali kepada Rasulullah SAW, dan selanjutnya Mus'ab dipanggil sebagai Al-Mukri, orang yang membacakan Al-Quran. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dari Urwa radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang panjang, ia menukil mengenai dakwah Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa mereka orang-orang Ansar yang telah menerima dakwah Nabi SAW pun kembali kepada kaum mereka dan mendakwakan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menceritakan kepada kaum Ansar mengenai Rasulullah SAW dan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau dengannya, serta mengajak mereka kepada agama itu dengan Al-Quran, sehingga sedikit sekali kampung kaum Ansar melainkan tidak ragu lagi orang-orang yang ada di dalamnya telah memeluk Islam. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dengan berpesan sebagai berikut: utuslah seseorang laki-laki dari pihakmu untuk menyeru orang banyak kepada kitab Allah, karena dengan begitu ia akan lebih mudah ditaati. Maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, dan kepada mereka, Mus'ab adalah saudara Bani Abdul Dar. Mus'ab radhiyallahu anhu tinggal di antara Bani Gham di rumah As'ad bin Surarah. Mus'ab radhiyallahu anhu telah menyuruh banyak orang dan menyebarluaskan Islam, sehingga semakin banyaklah orang yang memeluk Islam. Dalam kondisi demikian pun mereka tetap menjalankan usaha dakwah di kalangan mereka secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dikisahkan juga mengenai dakwah Mus'ab radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Mu'az dan keislamannya, dan juga keislaman Bani Abdul Asal, sebagaimana yang diceritakan mengenai kisah dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata perawi lagi, sebelumnya Bani An-Najjar mengusir Mus'ab bin Umair dan bersikap keras kepada As'ad bin Surarah, sehingga Mus'ab bin Umair pindah ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Di tempat tinggal itu Mus'ab radhiyallahu anhu terus menjalankan usaha dakwanya. Melalui tangannya Allah telah menurunkan hidayah kepada banyak orang, sehingga sedikit sekali kampung kaum Ansar melainkan tidak ragu lagi orang-orang yang ada di dalamnya telah memeluk Islam, termasuk para tokoh mereka. Amr bin Jamuh adalah salah seorang di antaranya. Dalam keadaan demikian, banyak berhala yang dihancurkan. Saat itu orang-orang Islam merupakan penduduk Madinah yang paling mulia dan urusan mereka yang paling beres. Akhirnya Mus'ab radhiyallahu anhu kembali kepada Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarram. Selanjutnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dipanggil dengan sebutan Al-Mukri. Al-Haythami mengatakan juz 6 halaman 42 bahwa di dalam sayanya terdapat rawi bernama Lahiyah yang di dalam dirinya terdapat kelemahan. Akan tetapi ia adalah orang yang hadisnya baik, sedang para rawi lainnya adalah rawi-rawi yang syekh. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail halaman 108 dengan panjang lebar. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihyah juz 1 halaman 107
dari Az-Zuhri dan isinya seperti hadis Urwah secara ringkas. Dalam hadis itu dinukilkan demikian, sesungguhnya mereka kaum Ansar mengutus Mu'az bin Afrah dan Rafi bin Malik untuk menemui Rasulullah SAW dan berpesan, hendaknya engkau mengirimkan seorang laki-laki dari pihakmu kepada kami untuk menyuruh Islam kepada kitab Allah, karena dengan begitu ia akan lebih pantas untuk ditaati. Maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu kepada mereka. Selanjutnya dikisahkan seperti hadis di atas. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.